Persaingan ketat di setiap ajang Euro sering memunculkan laga-laga panas yang penuh drama. Banjir kartu, baik kuning maupun merah kerap terjadi di laga-laga panas Euro. Sepanjang sejarah Euro tercatat paling tidak sudah ada 7 laga yang terbilang panas dan menjurus brutal. Berikut 7 laga tersebut. Flashback ke Euro 1976 yang digelar di Yugoslavia. Di babak semifinal, tim kuat Belanda ditantang oleh tim kuda hitam saat itu, Cekoslowakia. Sebelum laga, The Orange yang dikomandoi Johan Cruyff optimis bisa melangkah dengan mudah ke final. Namun ternyata justru Cekoslowakia mampu memberikan perlawanan sengit. Johan Cruyff dan kawan-kawan sulit mengembangkan permainan karena Cekoslowakia solid dalam bertahan. Ceko benar-benar membuat Belanda mati kutu. Sampai-sampai para pemainnya termasuk Johan Cruyff emosi dan kena kartu kuning. Di tengah hujan yang melanda kota Zagreb saat itu, banjir kartu pun terjadi. Duel yang digelar di Stadion Maksimir Zagreb tersebut disebut-sebut sebagai laga yang paling liar di Euro karena bergelimang 4 kartu kuning dan 2 kartu merah. Pemain Belanda yang kena kartu merah adalah Johannes Kens dan Wim van Hanegem. Sementara satu tim Cekoslowakia yang kena kartu merah adalah Jaroslav Polak. Laga yang berjalan timpang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Cekoslowakia. Belanda harus gigit jari tak bisa lolos ke final. Peristiwa kekalahan Belanda dan 2 kartu merah tersebut banyak diingat publik Belanda sebagai hantu. Beralih ke Euro 1996 yang digelar di Inggris, Euro yang memiliki tajuk Football It's Coming Home tersebut juga menghasilkan beberapa laga panas termasuk laga antara Jerman melawan Ceko di babak grup. Laga yang dihelat di Old Trafford tersebut diwarnai dengan beberapa pelanggaran keras yang dilakukan oleh kedua kubu. Sang wasit yang memimpin laga itu yakni David Elleray sampai tak bisa berhenti mengeluarkan kartu kuning dari kantong sakunya. Bayangkan, sepanjang laga 10 kartu kuning keluar dari kantong saku Elleray. Ceko dapat 4 kartu kuning, sedangkan Jerman dapatkan 6 kartu kuning. Ceko adalah aktor utama yang membuat laga tersebut berjalan brutal. Mereka sengaja memancing Jerman dengan permainan kerasnya. Hal tersebut ternyata membuat emosi para pemain Jerman tersulut. Jerman yang kepancing emosi juga sempat ikut-ikutan bermain kasar. Hampir saja pemain Jerman Kunz terkena kartu kuning kedua di laga tersebut. Untung saja Kunz hanya diperingatkan saja. Meski terpancing emosi, Jerman yang sudah unggul 2 gol di babak pertama mampu mempertahankan kemenangan tersebut hingga akhir laga. Masih di Euro 1996 ada satu laga lagi yang tak kalah panas dari Jerman versus Ceko. Laga tersebut adalah Spanyol versus Bulgaria. Laga tersebut merupakan laga pembuka grup yang dihelat di markas Leeds United, Ellen Road. Di laga tersebut wasit melayangkan total 7 kartu kuning dan 2 kartu merah. Wow, bisa dibayangkan betapa panasnya laga ini. Tensi laga sudah mendidih sejak babak pertama. Kedua tim tak banyak melakukan tembakan ke gawang, melainkan banyak melakukan pelanggaran. Di babak kedua, laga makin panas setelah Bulgaria cetak gol. Spanyol yang mengambil alih laga untuk menyamakan kedudukan kemudian dihadang dengan permainan yang cenderung kasar dari Bulgaria. Sampai-sampai bek Bulgaria, Hubchev, terkena kartu merah. Bermain dengan 10 pemain membuat Bulgaria terus dibombardir Spanyol. Alhasil, Spanyol mampu menyamakan kedudukan dan punya peluang untuk comeback karena unggul jumlah pemain. Namun comeback tersebut tidak terjadi. Spanyol justru ikut-ikutan kena kartu merah berkat tackle ceroboh yang dilakukan oleh Juan Pizzi. Tak ada lagi gol yang tercipta setelah kartu merah Pizzi. Hasil akhir pun sama kuat. Hasil tersebut merupakan sebuah kerugian bagi tim sekelas Spanyol. Laga panas kembali terjadi di Euro 2000 yang dihelat di Belanda dan Belgia.
Bak deja vu, laga panas antara Belanda melawan Ceko di Euro 1976 kembali terulang. Bedanya, laga kali ini dimenangkan oleh Belanda. Namun kalau bicara soal tensi laga, kurang lebih masih sama seperti apa yang terjadi di Euro 1976. Ya, laga yang berjalan keras dan diwarnai banjir kartu. 5 kartu kuning sepanjang laga keluar dari saku wasit Pierluigi Collina. Saking banyaknya pelanggaran dan protes, wasit legendaris asal Italia tersebut bahkan beberapa kali adu mulut dengan para pemain. Kerasnya laga tersebut juga ditandai dengan 2 pemain yang harus menepi menjalani perawatan intensif karena kepalanya terluka. Di kubu Ceko ada Pavel Nedved yang jadi korban, sementara di kubu Belanda yang jadi korban adalah Jaap Stam. Di edisi Euro 2004 yang digelar di Portugal, ada satu laga panas yang diwarnai banjir, pelanggaran, dan kartu kuning. Laga tersebut adalah Yunani versus Spanyol di babak fase grup. Bayangkan, dari data resmi UEFA, sebanyak 37 pelanggaran terjadi di laga tersebut. Laga yang digelar di Estadio de Besa tersebut mengharuskan wasit mengeluarkan 7 kartu kuning, 5 bagi Yunani dan 2 bagi Spanyol. Sejak awal laga, Yunani sudah bermain keras cenderung kasar. Hal tersebut menurut pelatih Otto Rehhagel sengaja dilakukan untuk merusak permainan Spanyol. Pelatih asal Jerman tersebut mengaku sengaja melakukan tindakan kotor tersebut karena merasa kalah kualitas materi pemain. Rehhagel tampil pusing dengan 5 kartu kuning yang diterima anak buahnya. Baginya lebih baik banjir kartu daripada membiarkan Raul Gonzalez dan kawan-kawan mengembangkan permainan terbaik mereka. Ya, taktik licik Rehhagel tersebut pun berhasil, Spanyol dipaksa bermain imbang. Sebagai tuan rumah Euro 2016, Prancis hampir saja terjegal oleh Republik Irlandia di babak 16 besar. Saat laga yang digelar di markas Lyon tersebut baru berjalan 2 menit, Paul Pogba berbuat ulah dengan menjatuhkan pemain Irlandia di kotak terlarang. Hadiah penalti pun diberikan oleh wasit, dan Robbie Brady sukses menjadi algojo penaltinya. Saat unggul 1 gol, seketika Irlandia bermain bertahan. Pasukan Martin O'Neill berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan keunggulan berharga atas sang tuan rumah. Alhasil, berbagai pelanggaran keras pun dilakukan para pemain Irlandia. Dalam laga tersebut Irlandia tercatat melakukan 12 pelanggaran. 3 kartu kuning dan 1 kartu merah akhirnya didapat oleh Irlandia. 1 kartu merah yang keluar dari saku wasit Nicola Rizzoli terjadi setelah bek Irlandia Shane Duffy melakukan tackle keras kepada Antoine Griezmann. Bermain dengan 10 pemain membuat Irlandia kewalahan. Mereka akhirnya menyerah karena terkena comeback dari Les Bleus. Sang tuan rumah pun memetik poin penuh. Hantu bagi Belanda saat menghadapi Ceko di Euro 1976 dan 2000 kembali terulang. Belanda dan Ceko kembali bersua di babak 16 besar Euro 2020. Laga yang digelar di Puskás Arena Budapest tersebut diwarnai beberapa pelanggaran dan insiden kartu merah yang membuat Belanda akhirnya keok. Laga berjalan alot sejak awal. Hal itu dibuktikan dengan hasil kacamata dan banyaknya pelanggaran yang terjadi di babak pertama. Malapetaka bagi Belanda baru terjadi di awal babak kedua. Bek Belanda Matthijs de Ligt sengaja menyentuh bola dengan tangan dan diganjar kartu merah. Bermain dengan 10 pemain membuat Ceko berhasil unggul 2 gol. Belanda yang berniat untuk mencuri gol hingga akhir laga sempat dibuat frustasi oleh Ceko yang bertahan dengan solid. Belanda pun menyerah dan kembali digentayangi hantu saat bertemu Ceko.